Halo, assalamualaikum. Eh, saya Dini Fajaria dari kelas TIB semester 5 dari kelompok 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan eh, sebuah aplikasi gitu ya, dan penerapan sistem pakar menggunakan metode forward chaining untuk diagnosa hama dan penyakit tanaman berbasis web. Nah, di Indonesia itu tanaman bawang dan cabai merupakan salah satu jenis tanaman hortikultura yang secara luas dibudidayakan. Nah, namun di sini ada permasalahan atau keluhan gitu ya dari petani bahwa hasil panen mereka ada yang eh, tidak bagus gitu, nggak baik gitu hasilnya, disebabkan oleh hama dan penyakit. Nah, kemudian di sini saya menggunakan sebuah salah satu metode penelitian di mana metode penelitian ini sudah diajari sebelumnya gitu. Nah, di sini sistem ini hanya digunakan untuk prosedur penanganan hama dan penyakit pada tanaman bawang dan cabai. Nah, analisis metode pelacakan forward chaining. Nah, aplikasi yang dibuat ini menggunakan metode forward chaining. Metode pelacakan yang digunakan dalam membangun sistem untuk diagnosa hama dan penyakit tanaman bawang dan cabai adalah forward chaining atau pelacakan runut maju gitu ya. Dengan menggunakan metode ini, maka di awal sebab akibatnya itu akan diketahui. Nah, nanti sebab akibatnya itu kan sudah dimasukkan gitu ya. Nanti pada akhir program itu akan ada kesimpulan gitu, berupa fakta yang ada. Nah, ini untuk perancangan antar muka gitu ya, pengguna atau user interface. Perancangan antarmuka pengguna atau user interface bertujuan untuk memberikan gambaran tentang aplikasi yang akan dibangun, sehingga akan mempermudah dalam mengimplementasikan aplikasi. Desain antarmuka pengguna pada sistem diagnosa hama dan penyakit tanaman bawang dan cabai berikut. Nah, ini. Oh ya, jangan lupa ini aplikasi yang dibuat ini bukan hasil murni dari kerja kelompok kita gitu ya, melainkan ini source code yang sudah saya download kemarin di YouTube. Nanti saya taruh linknya di deskripsi box, oke? Nah, ini untuk halaman menu utamanya. Kemudian ini halaman diagnosis penyakit. Dan ini untuk halaman hasilnya gitu ya. Hasil dari di diagnosis penyakitnya ini. Nah, eh, nanti kalau sudah di-download source code-nya, kalian bisa jalankan gitu ya. Tapi sebelumnya, sebelum kalian menjalankan source code-nya itu kalian buat sebuah database terlebih dahulu, kemudian bisa kalian import gitu di database-nya nanti. Nah, karena punya saya sudah di import, jadi bisa lihat hasilnya nanti. Oke? Nih, kita ke localhost.
Oh ya, jangan lupa juga jika kalian menggunakan exam PP gitu ya untuk menjalankan database-nya, kalian harus nyalakan ini dulu. Nih, Apache-nya, kemudian MySQL-nya. Kita ke bagian phpMyAdmin. Kemarin kan sudah itu apa namanya? Sudah saya import gitu ya di sini. Ini saya buat database baru, kemudian saya import. Nah, di sini. Oke. Nah, jadi ada 4 tabel ya. 4 tabel terdiri dari basis pengetahuan, gejala, penyakit, dan user. Nah, kalau lihat di sini, kalau lihatnya di local host, mau lihat di hasil aplikasinya gitu ya. Nah, ini. Nah, jadi di sini ada beranda ya. Untuk berandanya sih tampilannya ini. Diagnosa penyakit. Nah, kemudian daftar penyakit. Nah, bisa dicoba gitu ya. Ini udah berjalan kan. Misalkan diisi cabai aja ya, cabai. Nah, di sini ada beberapa option, bukan option sih, apa? Fakta ya, beberapa fakta yang ada gitu ya. Di bagian akar, kemudian batang, daun, dan juga apa yang terakhir, buah atau umbi. Bisa dipilih aja, misalkan dicentang ini ya, akarnya membusuk gitu. Nah, kemudian yang batang ini terdapat bercak pada tanaman, kemudian daun melengkung ke bawah, pangkal buah berlubang, bunga tunas dan bunga gugur, bijinya yang ini aja. Oh, jangan yang ini aja. Oke. Kemudian cek penyakit. Oke aja. Nah, jadi di sini berhasil tuh. Kalau dicek detailnya, ini detail itu semacam itu kalau ya. Kesimpulan gitu. Nah, coba lihat ya. Mana sih? Nah, ini. Oke, udah ya. Oh ya, di sini bisa dilihat loginnya ya di sini. Untuk loginnya di sini, karena di database-nya saya lihat itu di sini admin, username-nya admin, kemudian password-nya itu sama admin juga itu. Login. Nah, berhasil. Oke, close. Coba lihat di bagian hama dan penyakitnya ya. Tuh, gejalanya. Basis pengetahuan. Oke, hanya sekedar itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.